Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusian SPDI, anggota Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, angkatan ke-37. Kali ini saya akan mempresentasikan masalah isu efektivitas kerja individu berdasarkan tupoksi. Silahkan ditonton dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Latar belakang pandemi corona yang menjamah Indonesia menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang mendalam. Pandemi ini berpeluang mengancam kualitas pendidikan. Ini jelas akan menyebabkan dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi masa depan pendidikan negeri ini. Di tengah kegigihan dunia melawan pandemi COVID-19, sejumlah langkah tetap harus diambil guna mengoptimalkan jalannya pendidikan selama masa corona ini. Berbagai ruang diskusi telah dibuka guna mengatasi suatu situasi saat ini. Segenap kebijakan telah diterapkan untuk menyelamatkan sektor pendidikan dari ancaman pandemi corona. Segenap langkah telah diambil. Namun, masih begitu banyak kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan pandemi corona terhadap dunia pendidikan, khususnya yang dirasakan oleh siswa dan guru di sekolah. Dari latar belakang di atas, kita akan mencari analisis isu atau masalah. Yang pertama dengan cara mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menemukan masalah menggunakan metode APKL. Yang ketiga, menganalisis masalah dengan menggunakan fishbone. Yang keempat, menemukan alternatif pemecahannya dengan menggunakan SWOT. Dan terakhir, kita akan menyajikannya ke dalam bentuk tabel. Identifikasi masalah. 1. Kurang optimalnya proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. 2. Kurangnya minat peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara daring. Dan yang ketiga, sulitnya para orang tua memahami materi ketika mendampingi peserta didik belajar di rumah. Parameter APKL. A. Aktual. Isu yang sedang terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. B. Problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kekhalayakan. Isu yang secara langsung menyangkut hajat orang banyak. L. Layak. Isu masuk akal dan realitas serta relevan untuk dimunculkan inisiatif masalahnya. Tabel analisis isu berdasarkan APKL. Setelah kita mendapatkan beberapa isu, kita masukkan ke dalam tabel APKL. Lalu kita analisis nilai-nilainya. 1. Isu kurang optimalnya proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Nilai A 5, nilai P 4, nilai K 5, dan L 4. Maka jumlahnya adalah 18. 2. Kurangnya minat peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara daring. Nilai A 4, untuk P-nya 4 dan K-nya 4, serta L-nya juga 4, maka nilainya adalah 16. Selanjutnya yang ketiga, sulitnya para orang tua memahami materi ketika mendampingi anaknya belajar di rumah. Nilai A 4, P-nya 4, K-nya 4, dan L-nya 3, jumlahnya adalah 15. Setelah menganalisis isu berdasarkan tabel APKL, maka kita pilih isu yang akan diangkat, yaitu kurang optimalnya proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Isu yang dipilih selanjutnya dianalisis dengan analisis fishbone, yaitu sebagai berikut. Analisis masalah fishbone. Setelah kita mendapatkan satu isu tadi, maka kita masukkan ke dalam analisis masalah fishbone. Isunya adalah kurang optimalnya proses pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19.
Dipengaruhi oleh 4 poin. Yang pertama adalah sistem. Fasilitas sekolah yang kurang memadai, tidak semua siswa memiliki gawai. Kedua, guru. Kesulitan mengontrol siswa dari jarak jauh. Kurangnya pengetahuan penggunaan aplikasi belajar. 3. Lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang kurang kondusif dan jauh dari perkotaan. 4. Keluarga. Kurangnya dukungan masyarakat atau orang tua siswa. Yang kedua, orang tua sibuk bekerja. Setelah kita analisis dengan fishbone, maka kemudian kita mencari alternatif pemecahan masalah dengan cara SWOT. Strength, artinya kekuatan. 1. Para guru akan lebih mudah menjelaskan materi kepada siswa. 2. Sistem belajar mengajar yang lebih efektif. 3. Orang tua dapat dengan mudah mengawasi peserta didik dari rumah saat proses pembelajaran. Kedua, weakness atau kelemahan. 1. Fasilitas yang kurang memadai dalam penerapan belajar daring. 2. Kurangnya pengetahuan guru dalam penggunaan aplikasi belajar. 3. Sulitnya orang tua ikut dalam mengawasi kegiatan belajar daring. Adapun yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. 1. Siswa lebih mudah memahami pelajaran. 2. Konsentrasi belajar siswa tidak terganggu karena jauh dari teman-temannya. 3. Guru akan memiliki keahlian dalam penggunaan aplikasi belajar. Yang keempat, trait. 1. Tidak semua siswa memiliki gawai. 2. Sebagian siswa malas dan tidak termotivasi mengikuti kegiatan belajar daring. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam tabel alternatif penyelesaian isu. 1. Alternatif penyelesaian. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan ketika pembelajaran daring dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Tahapan setiap alternatif. A. Membuat jadwal kunjungan dengan siswa ketika pembelajaran daring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hasil yang diharapkan mudahnya menjalin kedekatan dengan peserta didik dan orang tua. B. Membuat penyajian materi pembelajaran yang lebih menarik saat daring. Hasil yang diharapkan meningkatnya minat belajar peserta didik. Adapun pihak yang terkait yaitu guru dan staf sekolah. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu mengadakan pelatihan atau edukasi untuk siswa dan guru mengenai manfaat aplikasi belajar. Tahapan setiap alternatif memberikan pelatihan edukasi yang disediakan Kemdikbud. Hasil yang diharapkan peningkatan pengetahuan dan keahlian dalam menggunakan aplikasi pembelajaran. Para pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan pihak sekolah. Adapun alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu bekerja sama antara guru dan orang tua peserta didik agar mendapatkan perhatian dan dukungan. Tahapan setiap alternatif. A. Membuat aturan ketika menggunakan gawai. Hasil yang diharapkan peserta didik lebih terkontrol dalam menggunakan gawai. B. Mengajak orang tua berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ketika daring. Hasil yang diharapkan anak lebih termotivasi dan merasa lebih dekat dengan orang tuanya. Adapun pihak yang terlibat adalah pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Demikian penyampaian presentasi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.